Shalom semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik semuanya dan luar biasa, karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Dan kami berharap saudara semakin bersukacita dan semakin bersemangat dalam mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga kita hari demi hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, tema firman hari ini adalah memanfaatkan kairos dari Tuhan. Jalanan masih panjang, masih banyak waktu, tetapi harus kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin, khususnya kairos dari Tuhan. Jadi dalam bahasa Yunani, waktu terbagi atas dua, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah akar kata dari kronologis, urutan-urutan peristiwa, waktu yang akan terus bergerak, tak pernah kembali. Di dalamnya ada keberhasilan, juga ada kegagalan. Bisa jadi kenangan yang menyenangkan, tapi juga menyedihkan. Jadi semua peristiwa yang terjadi, tercatat dalam perjalanan hidup, itulah yang namanya kronos. Jadi kronos itu adalah satuan waktu, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Itulah kronos. Sementara kairos lebih bersifat kualitas pada peristiwa yang ada. Hal-hal yang bernilai pada kronos, itulah kairos. Sederhananya, kairos ada dalam kronos. Namun kronos bisa saja tanpa kairos. Peristiwa bermutu, berkualitas ada dalam kronos. Tetapi tidak tiap waktu yang ada itu bermutu. Kairos ada dalam kronos. Begitu ada kairos, kita tangkap, kita genggam, kita ambil. Itu sebabnya jangan sampai kairos ini terlewatkan dengan begitu saja. Sebab kesempatan kairos tidak selalu ada. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat beberapa kesempatan yang merupakan kairos dari Tuhan yang harus kita ambil. Pertama adalah kairos untuk menangkap firman Tuhan, untuk mendapatkan pembukaan firman. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-25. Matius 11 ayat yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Pada waktu itu. Waktu di sini di dalam terjemahan King James dikatakan at the time. At the time di dalam bahasa Yunani ditulis sebagai kairos. Jadi waktu di sini bukan kronos tapi kairos. At the time, kairos. Waktu yang ada, kairos ini harus kita tangkap. Kairos tentang apa di sini? Di sini Yesus bersyukur kepada Bapa karena Tuhan sembunyikan bagi orang bijak, tetapi menyatakan bagi orang kecil. Apa yang Bapa sembunyikan? Yang Bapa sembunyikan itu adalah rahasia firman. Tetapi Bapa bukakan. Bapa bukakan bagi orang yang kecil. Karena dikatakan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pintar, tetapi Engkau nyatakan bagi orang kecil. Pembukaan firman ini dinyatakan kepada orang kecil. Ini kairosnya Tuhan. Tahun ini, mari kita menjadi kehidupan yang kecil. Sebab kehidupan yang kecil itu ada kesempatan untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Seperti saat ini, saat kita mendengarkan firman, ada pembukaan-pembukaan yang Tuhan bukakan. Kita harus tangkap itu. Maria, dia tahu menangkap kairos dari Tuhan. Dia tahu memanfaatkan kairos dari Tuhan. Waktu itu Yesus datang ke Betania, ke rumah Maria dan Marta. Di saat itu yang Yesus lakukan adalah menyampaikan firman. Yesus menyampaikan firman dan Maria menangkap momen itu. Karena itulah kairosnya Tuhan. Maria duduk mendengar, duduk mendengar dan mendengar dan mendengar. Tetapi Marta, dia melewatkan kairos itu begitu saja.
Yesus katakan, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Karena apa? Karena itu adalah kairosnya Tuhan. Saat itu kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak selalu Yesus datang lalu memberitakan firman. Tapi hari itu Yesus bersabda, menyampaikan firman. Maria menangkap itu. Jadi yang pertama yang harus kita manfaatkan, kairos pertama yang harus kita manfaatkan adalah kairos untuk mendapat pembukaan firman. Dan itu Tuhan berikan, itu Bapa berikan kepada orang yang kecil. Orang kecil, orang bagaimana? Orang yang mau duduk merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, menyambut firman. Marta menyanyiakan kesempatan itu. Dan kehidupan yang kedua yang memanfaatkan kairos dari Tuhan adalah 3 pahlawan Daud yang kita kenal sebagai Triwira Daud. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Nah, di 2 Samuel 23 ayat 13 ini kita melihat dari sekian banyaknya pasukan hanya 3 orang saja yang mendekat kepada Daud. Tidak semua orang ingin mendekat pada Tuhan. Padahal Tuhan itu indah, tak terkira. Tetapi tidak banyak orang datang untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka datang ibadah, belum tentu untuk mendekat mencari hati Tuhan. 3 orang ini datang mendekati Tuhan. Ketiga orang ini bukan datang untuk didengarkan. Biasa kita datang mendekat pada Tuhan, ada maunya. Kita ingin doa kita didengarkan, kita ingin doa kita dikabulkan. Tetapi 3 orang ini datang untuk melayani dan mendengarkan pemimpinnya, yaitu Daud. Mereka datang untuk mendengarkan, bukan untuk didengarkan. Mereka datang untuk mendapatkan Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah kita datang untuk mendengarkan atau sekedar ingin didengarkan? Apakah kita datang kepada Yesus untuk mendapatkan Yesus, atau kita datang untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus? Triwira Daud ini, mereka mendekat untuk mendapatkan Daud. Mereka ingin mendapatkan Daud. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginan Daud. Karena mereka begitu dekat dengan Daud. Saking begitu dekatnya mereka tahu apa yang Daud inginkan. 2 Samuel 23 ayat 14 dan 15. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Di sini Daud punya keinginan dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Di sini Daud berkata, Daud seperti berbisik atau bergumam. Daud berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku air minum. Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem. Daud hanya berbisik atau bergumam. Bukan dengan suara yang kencang. Bukan dengan suara yang kuat, yang keras. Dia hanya berbicara untuk dirinya sendiri. Wah, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem. Hanya seperti orang berbisik, bergumam. Tetapi karena 3 orang ini posisinya demikian dekat, terdengarlah bagi mereka. Mereka paham bahwa air tersebut memiliki makna, bukan sekedar untuk melepas dahaga. Mereka menangkap, wah, ini kairosnya Tuhan. Tuhan ingin sesuatu. Ini saatnya aku melakukan bagi Tuhan. Ketiga pahlawan Daud ini, mereka mendengar Daud berbisik pada dirinya sendiri, bergumam pada dirinya sendiri, ingin air di perigi Bethlehem. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar membawa list permintaan kita. Kita ingin ini, ingin itu, kita butuh ini, kita butuh itu. Tidak. Tetapi kita harus mencari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itulah akan kita lakukan. Itulah kairosnya Tuhan. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh 3 orang pahlawan ini. Akhirnya kita melihat apa yang dilakukan mereka. Apakah mereka menunda-nunda waktu untuk melakukan kairosnya Tuhan? Keinginan Tuhan. Menunda-nunda, membuang kairos yang ada.
untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 23 ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Bagi ketiga pahlawan ini, apa yang menjadi keinginan dan harapan Daud adalah kesempatan untuk mereka lakukan. Adalah kairos yang Tuhan berikan untuk mereka lakukan. Di saat kita mendengar firman, kita tahu apa menjadi kehendak Tuhan. Dan itu kita lakukan. Itu kesempatan. Itu kairos yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita pakai waktu hidup kita ini. Di sepanjang tahun ini, jangan lagi kita sia-siakan waktu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bila tahun yang lalu, kita banyak membuang waktu. Kairos yang Tuhan berikan bagi kita, kita buang dengan begitu saja. Kita lakukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tahun ini, mari kita berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang merupakan kehendak Tuhan. Itu yang kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh ketiga pahlawan Daud. Dan sekarang kita akan melihat kehidupan yang ketiga yang memanfaatkan kairos dari Tuhan, yang tidak menyia-nyiakan kairos dari Tuhan. Kehidupan ketiga yang akan kita lihat adalah Bartimeus, pengemis yang buta. Lukas 18 ayat yang ke-35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. 36 ayat 36 dan seterusnya. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun ia semakin keras, ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Di sini kita melihat, begitu Bartimeus mendengar bahwa yang datang ke Yeriko itu adalah Yesus orang Nazaret, maka Bartimeus ini memanfaatkan kairos, memanfaatkan waktu yang ada untuk berteriak memanggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sekalipun tadi kita membaca ada banyak orang yang melarang dia, diamlah engkau. Banyak orang menegur dia. Seperti firman penggembalaan yang kita dengarkan pada tanggal 1 Januari kemarin. Saat kita ingin melakukan kairos dari Tuhan, ada oknum yang tidak suka, yang mau menggagalkannya. Di sini kita melihat banyak orang menegur, diam. Tetapi dikatakan Bartimeus malah semakin keras berseru, "Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sekalipun dia buta, tetapi dia tahu memanfaatkan waktu yang ada. Dia tahu tidak selalu dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekati Yesus, untuk datang pada Yesus. Dia tahu kalau saja dia lewatkan kesempatan itu, kapan lagi dia akan bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya ia tidak mau. Itu sebabnya segala teguran orang yang mencoba menghalangnya, itu tidak bisa membuat dia berhenti berseru memanggil Yesus. Dia manfaatkan kairos. Dia manfaatkan kairos dari Tuhan. Dia manfaatkan kesempatan yang ada. Bahkan kalau di Lukas ini dikatakan waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Ini berarti Yesus lagi tiba di Yeriko. Di sini Yesus baru tiba masuk ke Yeriko. Bartimeus sudah berseru datang mencari Yesus. Tapi kalau kita membaca di dalam Injil Matius 20 ayat yang ke-29, di sana dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Kalau di dalam Lukas dituliskan Yesus hampir tiba di Yeriko. Di sini dikatakan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Apakah ini ada kesalahan dalam penulisan? Lukas menulis hampir tiba, Matius menulis keluar dari Yeriko. Ada yang salah? Apakah ada kesalahan dalam penulisan? Tidak ada. Tetapi di sini menunjukkan dari sejak Yesus tiba di Yeriko, Bartimeus sudah berseru-seru memanggil Yesus. Dan dia dilarang oleh orang banyak, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak menyerah. Dia mau memakai waktu yang ada, kesempatan yang ada. Dia terus mengejar Yesus. Dia terus berteriak. Bahkan sampai Yesus hampir keluar dari Yeriko.
Bartimius masih berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Bartimius tidak mau kesempatan itu hilang begitu saja. Bartimius memanfaatkan kairos yang ada. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Waktu yang diberikan bagi kita tidak selalu ada. Kairos itu berbicara tentang kesempatan. Kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya. Itulah kairos. Tapi kalau kronos, itu seperti rutinitas yang kita lakukan. Selalu ada. Apa yang kita lakukan sehari-hari, itulah kronos. Selalu kita lakukan. Tetapi kairos tidak selalu ada. Dan Bartimius menyadari ini. Hari itu dia harus mendapatkan Yesus. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Begitu ia tahu itu adalah Yesus orang Nazaret, maka dia bertekad untuk mendapatkan Yesus. Dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruan dari Bartimius ini menghentikan langkah Yesus. Dan akhirnya kita tahu, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius berkata, aku ingin melihat. Jika saja ia mengabaikan kairos, kesempatan yang ada saat itu, maka mungkin saja dia akan buta seumur hidupnya. Tetapi hari itu, dia memanfaatkan waktu yang ada, kairos yang ada, dia diculikkan. Dan itulah sukacita yang terbesar di seumur hidupnya. Dia bisa melihat kembali sukacita yang tak terkatakan. Hari ini, kita belajar untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Bisa saja dalam sehari, tiba-tiba hati kita digerakkan untuk berdoa. Maka kita memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Itu kairos. Itu kairos, saudara. Kita memanfaatkan waktu itu untuk segera masuk ke kamar berdoa. Hari itu tiba-tiba kita ingin membaca firman. Kita teringat akan satu ayat. Kita ingin membaca ayat itu. Mari kita segera kita ambil Alkitab kita baca firman itu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang ajaib. Karena itu kairosnya Tuhan. Untuk engkau, lakukanlah sesuatu ketika engkau terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Begitu kita tidak menangkap kairos itu, maka ia akan hilang begitu saja. Panggilan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Terkadang kita sedang tidur, bisa saja tengah malam kita. Di tengah malam, tiba-tiba kita terbangun. Dan kita ingin berdoa saat itu. Itu adalah sebuah kairos dari Tuhan untuk engkau lakukan. Maka kita berdoa. Kita bersekutu saat itu. Itu panggilan Tuhan untuk engkau, saudara. Lakukan dan berdoalah. Doamu didengar Tuhan, dan mungkin saat itu ada seseorang membutuhkan doa. Dan ketika engkau mendoakannya, Tuhan melakukan sesuatu bagi orang itu. Kairos Tuhan, sesuatu yang indah yang harus kita manfaatkan. Inilah kehidupan Bartimius. Matanya diculikkan karena dia memanfaatkan kairos yang Tuhan berikan. Sekalipun ada oknum yang tidak suka, tapi ia terus berjalan. Ia pakai waktu yang ada untuk mendekat pada Yesus, untuk berseru memanggil nama Yesus. Dan kehidupan yang terakhir yang akan kita lihat adalah orang Samaria yang baik hati, yang memanfaatkan kairos yang ada untuk melayani sesama. Lukas 10 ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya. 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya. Jadi ada imam, ada Lewi, tetapi mereka melewati kesempatan yang ada dengan begitu saja. Ada kairos untuk berbuat sesuatu bagi sesama, tetapi mereka melepaskan kesempatan itu dengan begitu saja. Tetapi kita melihat ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekarang yang lewat adalah orang Samaria, langsung hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ada belas kasihan yang timbul, ada panggilan yang timbul. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk melayani orang yang terkapar ini.
panggilan untuk melayani sesama, begitu ada panggilan, begitu ada beban yang Tuhan taruh dalam hati kita, jangan kita menunda, jangan kita menolak, karena itu adalah kairos dari Tuhan. Itu adalah kesempatan yang harus kita ambil. Tidak selalu ada orang terkapar di tengah jalan yang bisa kita bantu, yang bisa kita temui. Hari itu orang Samaria ini berjumpa dengan orang yang sekarat ini. Dan saat itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia meresponi kesempatan itu, dia turun. Ayat ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dia turun kepada orang sekarat ini, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Tidak hanya itu, kita lanjutkan ayatnya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Luar biasa orang Samaria ini. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Tidak hanya membalut lukanya, tetapi juga dibawa ke tempat penginapan, bahkan dirawatnya. Tidak hanya itu, dia juga menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu sebagai biaya untuk merawat orang ini. Dan katanya lagi, dia juga berkata, jika biayanya kurang dari yang saya berikan, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jika yang saya berikan ini kurang, aku akan menggantikannya. Luar biasa. Orang Samaria, kehidupan yang tidak diperhatikan, tetapi dia tahu memanfaatkan waktu kairos yang ada untuk menolong sesama. Bagaimana dengan kita? Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan penghiburan, kekuatan. Kita bisa menyampaikan kata-kata yang memberi pengharapan, yang memberi kekuatan. Bahkan kita juga bisa memberikan bantuan apa adanya, agar mereka juga bisa melihat kasih Kristus melalui kita. Sekalipun sederhana, Yesus katakan segelas air untuk orang membutuhkannya. Yesus sudah memperhitungkan itu. Segelas air yang engkau berikan bagi orang miskin, itu diperhatikan Tuhan. Itu dicatat Tuhan. Tidak perlu kita harus memberikan berjuta-juta uang, ratusan ribu, dan lain sebagainya. Segelas air, itu sudah Tuhan catat. Yang terpenting adalah kasih dari hati kita. Berapa yang kita berikan tidak menjadi ukuran, tetapi level pengorbanan yang kita berikan, itu yang dilihat oleh Tuhan. Mari kita membuka ayat-ayat yang terakhir di dalam Matius 25, ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, perhatikan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat yang ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat ke-45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak memanfaatkan kairos, kesempatan untuk melayani yang paling hina. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan dan kairos yang Tuhan berikan bagi kita di sepanjang tahun ini, mari kita manfaatkan untuk memperhatikan sesama. Ketika kita melihat orang-orang yang papa, orang-orang yang butuh sedekah, orang-orang yang butuh makanan, orang-orang yang kita jumpai di jalan, di pinggir jalan, yang meminta sedekah, apapun yang kita berikan, sekalipun dalam nominal yang kecil, bagaikan segelas air, itu berarti kita sudah memanfaatkan kairos yang Tuhan berikan. Dan saat itu Tuhan akan berkata, apa yang telah engkau lakukan bagi seorang yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Orang Samaria ini melihat orang yang butuh bantuan. Tanpa berpikir panjang lagi, dia mendekati orang ini, membalut luka-lukanya. Dia manfaatkan waktu itu, momen yang berharga, kesempatan yang datang, kesempatan yang tidak selalu ada. Kairos itu ada time limitnya, ada batasnya, tidak selalu ada. Karena itu, di awal tahun ini mari kita berkomitmen memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita, untuk memperhatikan sesama, untuk mendapatkan pembukaan firman, untuk mendekat pada Tuhan, untuk mengenal hati Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berkualitas, yang bersifat kekal, yang kelak akan membawa kita sampai pada kekekalan. Amin, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh setiap yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, Engkau tahu sampai kedalaman hati mereka. Engkau tahu apa yang mereka hadapi saat ini, pergumulan apapun yang mereka bawa ke hadapan-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa melewati semua persoalan yang sedang kami hadapi. Bahkan Tuhan, firman-Mu ini menjadi sebuah pijakan yang kuat bagi kami untuk bangkit, untuk keluar dari masalah yang menghimpit kami. Kami tidak akan pernah ditenggelamkan, sebab kami memiliki pijakan yang kuat di dalam Engkau. Firman-Mu itulah pijakan yang kuat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh saudara-saudari kami saat ini, mungkin ada yang sedang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jamahlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan saat ini. Nyatakan mujizat-Mu, mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan, mujizat kelepasan. Tuhan nyatakan kepada mereka semuanya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Dan saat ini turunlah kiranya berkat dari Bapa, anugerah, kemurahan, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas engkau. Terimalah berkat yang besar ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berkenan mendengarkan firman ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara. Sampai ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Kiranya kasih karunia dan kebaikan Tuhan terus dilimpahkan bagi kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara.